Sahabat-sahabatku sekalian, semoga kita dapat dilindungi dari virus corona dan kita semoga sehat-sehat saja. Kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang bagaimana saya dulu menjual buku. Dahulu, akhir 1997, awal mula saya berjualan buku ikut dengan yang namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah sahabat waktu kecil saya di Mojokerto. Lalu Pak Yusuf setelah sekian tahun, hampir puluhan tahun saya tidak berjumpa dengan Pak Yusuf, ternyata Pak Yusuf ada di Jakarta dan sudah menjadi bos buku. Waktu itu setiap harinya saya ikut Pak Yusuf jualan buku di Kuitang dan di UI. Kalau Sabtu dan Minggu saya jualan di Kuitang, tetapi kalau hari biasa saya jualan di UI, di Gang Sawo, Jalan Stasiun UI. Dulu waktu awal-awal saya berjualan buku ikut Pak Yusuf, buku-buku yang saya jual adalah buku-buku obral yang dijual 1.000 dan 3.000. Lalu setelah saya ikut Pak Yusuf 1,5 tahun lamanya, lalu Pak Yusuf memberikan dukungan untuk bagaimana saya bisa mandiri untuk jual buku sendiri. Akhirnya saya keluar dari Pak Yusuf dan saya mulai dengan menjual buku-buku yang saya dapatkan dari lapak-lapak Abu Gosok, buku-buku bekas. Jadi setiap Sabtu dan Minggu saya selalu mencari buku-buku yang sudah tidak yang sudah tidak terpakai di Abu Gosok. Saya pilih-pilih kira-kira buku mana yang bisa saya jual. Lantas dengan saya menjual buku-buku textbook yang dijual, buku textbook, buku kuliahan seperti buku-buku pengantar ilmu ekonomi, dasar-dasar ilmu akuntansi, pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu perpajakan, dan buku-buku yang lain. Tetapi pada perkembangannya saya menjual buku-buku tersebut, hampir saya tidak melihat keberhasilan saya selama 4 tahun. Karena saya melihat bahwa dari saya jualan buku yang omsetnya pada waktu itu sehari 25.000, dapat hasil pagi dimakan malam sudah habis. Sampai selama 4 tahun kira-kira lamanya. Setelah 2002 saya mengenal yang namanya Pak Goris. Beliau adalah seorang distributor kecil, tetapi menurut saya beliau adalah penjual buku yang sangat ideolog. Kenapa saya bilang begitu? Dari situlah Pak Goris yang banyak mengubah pola jualan buku saya. Buku-buku yang dijual oleh Pak Goris yang dititipkan di saya, sistem konsinyasi, buku-buku tersebut adalah buku-buku lebih ke buku-buku pemikiran, buku-buku sosial humaniora, novel, dan yang lain-lain. Pertama kali Pak Goris menitipkan buku ke tempat saya adalah
buku kalau nggak salah, kalau kurang ini bukunya si Ayu Utami yang berjudul Larung. Buku tersebut awal Pak Goris menitipkan itu cuma 3 buah, tetapi dalam 2 jam kemudian setelah Pak Goris nitip tersebut, buku tersebut langsung ludes, tiga buah itu. Akhirnya saya menunggu lagi kedatangannya Pak Goris. Setelah itu barulah Pak Goris mengisi buku-buku yang buku-buku di kios buku saya. Dan buku-buku yang dititipkan adalah buku-buku pemikiran, buku-buku sosiologi, terus buku-buku babon yang jarang orang ketahui pada waktu tahun 2002, seperti buku ontologi, buku filsafat, buku culture studies, buku tentang gaya hidup, dan ada juga buku yang pernah saya jual dalam 1 bulan hampir 300 eksemplar. Buku Supernova yang pertama. Waktu itu saya mulai ini yang menitipkan adalah Win Muldian, sahabat saya dari anak UI. Lah, buku-buku tersebutlah yang akhirnya saya yang seriusi. Ternyata apa? Ternyata kenapa buku yang pertama tadi saya kurang begitu jalan? Buku-buku textbook yang buku-buku pengantar akuntansi, buku-buku manajemen, buku-buku dasar-dasar ilmu hukum, buku-buku perpajakan. Kenapa saya kurang begitu laku? Karena ternyata saya melihat bahwa karena banyaknya persaingan yang menjual buku yang sama, akhirnya apa? Akhirnya yang membeli di tempat saya justru itu karena semakin sedikit dan orang lebih melihat perbandingan harga. Lah, disitulah akhirnya tidak berkembangnya saya jualan buku, dan akhirnya saya jualan buku-buku sosial humaniora. Dari situ saya mulai menekunin untuk buku-buku pemikiran, sehingga dari buku-buku tersebut saya bisa mengenal dari dosen-dosen seperti Pak Dedi Nurhidayat, seperti Pak Ahyar Yusuf Lubis, terus Ibu Oni, terus Profesor Sarlito, Prof Sapardi, dan Romo Moko termasuk, Doni Garal, Aten Bagus Takwin, Robertus Robert, Rocky Gerung, Tommy F. Awi, dan lain-lain. Dari situlah saya mulai baru berani bertanya. Setiap buku yang laku selalu menjadikan penasaran saya ingin mengetahui apa isi buku tersebut. Sampai saya apa itu buku tentang pemikiran kritis. Buku-buku itu, bagaimana buku-buku itu akhirnya menjadi ikut membentuk dalam kehidupan saya. Saya sampai akhirnya bagaimana saya bisa mengetahui tentang apa itu maksud dari buku teori kritis. Lalu saya mencoba untuk memahami sih mungkin tidak, tetapi minimal secara kulitnya. Jadi apa yang membedakan teori kritis dengan teori ilmiah? Yang membedakan teori kritis dengan teori ilmiah terletak pada metodologi yang positivistik, yaitu yang tradisional.
Perbedaan tersebut ditandai dengan pemahaman sebagai kritik teori kritis terhadap positivisme. Perbedaan epistemologi menciptakan perbedaan mendasar antara teori-teori kritis dengan teori positivistik, yakni perbedaan mengenai teori itu sendiri. Teori kritis pada awalnya merujuk pada rangkaian pemikiran tokoh tergabung dengan sebuah institut penelitian di Universitas Frankfurt tahun 1920 yang kemudian kita kenal sebagai Frankfurt School. Para teoritisi Frankfurt merujuk pada pemikiran para filosof terdahulu seperti Hegel, Max Weber, Immanuel Kant, Sigmund Freud, dan yang terkemuka sekali adalah pada Karl Marx. Perkembangan mazhab Frankfurt sangat dinamis melalui beberapa generasi pemikiran yang mengilhami sejumlah varian pemikiran. Secara keseluruhan terlihat bahwa mazhab ini bukan merupakan sesuatu kesatuan yang monolitik, sehingga hingga kini Frankfurt School telah mencakup 3 generasi pemikiran, yaitu generasi pertama dipelopori oleh Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm, yang dinilai sebagai bagian dari generasi teori kritis pertama. Generasi kedua antara lain Jürgen Habermas, sementara generasi yang ketiga seperti Axel Honneth. Perkembangan ini yang mendorong sehingga lingkup teori kritis semakin meluas dan semakin bervariasi. Buku-buku tersebut adalah buku-buku yang seperti ini yang saya jual. Kiranya dari saya cukup sekian, dan semoga kita semua dapat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari virus corona. Selamat siang, salam literasi.